Sudah saya katakan berulang kali, Anies Baswedan itu orangnya pelin-pelan alias bermuka dua. Hari ini ngomong A, besok ngomong B. Kalau masih mau percaya Anies Baswedan, ya silakan. Assalamualaikum, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Mata Kiri. Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Beberapa waktu lalu, Anies Baswedan sempat diwawancara di salah satu acara di Australia. Entah mengapa pendukung Anies Baswedan begitu gembira menyaksikan wawancara Anies dengan ABC News Australia tersebut. Nampaknya mereka terlalu terpukau dengan kemampuan berbahasa Inggris Anies, serta gesturnya yang tampak santai. Kemampuan berbahasa Inggris Anies memang bagus, tetapi hal ini memang wajar karena Anies pernah belajar di Amerika. Selain itu, cara menjawab Anies juga pas sebagai seorang akademis. Kedua hal ini terus dibangga-banggakan oleh para pendukungnya. Akan tetapi, apakah kemampuan berbahasa Inggris adalah tanda orang itu layak jadi pemimpin? Jelas tidak. Kalau memang ukurannya kemampuan berbahasa asing, ya lebih baik pemimpin negara ini adalah orang yang paling banyak bisa berbahasa asing. Apakah gestur seseorang juga bisa menjadi tanda bahwa dia seorang pemimpin yang baik? Bisa jadi iya, tetapi tidak mendasar, karena gestur bisa dilatih. Kalau ukurannya soal gestur, ya pemimpin yang paling baik adalah pelatih tata krama atau public speaking. Bisa jadi ukuran pendukung Anies memang hanya itu saja. Hal-hal luaran yang dibungkus dengan tata kata yang indah, sehingga tidak sadar bahwa pendapat Anies justru mematahkan narasi yang selama ini dibangun oleh para pendukungnya. Yang pertama, Anies mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh masyarakat. Pernyataan ini disampaikan oleh Anies ketika dia menjawab pertanyaan soal 4 prinsip yang diterapkannya dalam membuat keputusan. Keempat prinsip itu adalah keadilan sosial, kebutuhan bersama, akal sehat, serta regulasi atau undang-undang. Jika Anies berhasil menjadi presiden, dia akan menerapkan 4 prinsip itu dalam meratakan pertumbuhan ekonomi. Memang Anies berkata bahwa pertumbuhan ekonomi belum merata, tetapi dia mengakui bahwa Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi. Dia bahkan menyebut bahwa pendapat masyarakat yang ditemuinya saat berkeliling menyatakan bahwa ekonomi memang meningkat, tetapi belum merata. Jawaban Anies ini jelas membantah narasi pendukungnya yang sering menyatakan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Pendukungnya sering berkata bahwa rakyat makin susah dan ekonomi semakin sulit. Anies justru mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ada, tetapi belum merata. Bukankah pemerataan ini yang terus diupayakan oleh pemerintah sekarang? Berbagai infrastruktur dibangun di luar Jawa agar kegiatan ekonomi tidak berpusat di Jawa. Ibu kota negara juga dipindahkan di tengah kepulauan Indonesia dengan maksud untuk meratakan pembangunan. Kalau Anies baru bicara pemerataan, pemerintah sekarang sudah melakukan. Yang kedua, Anies merasa hubungan dengan Cina harus dijaga dengan baik. Pernyataan ini disampaikan Anies ketika menjawab pertanyaan soal hubungan Indonesia dengan Cina yang terlihat semakin dekat. Anies menjawabnya dengan diplomatis, yaitu Indonesia tetap harus menjaga relasi baik dengan Cina dan juga negara-negara besar lain seperti Amerika. Jawaban Anies ini tentunya tidak sejalan dengan para pendukungnya yang sering menyebut pemerintah sekarang anti-asing, khususnya Cina. Banyak pendukung Anies menyerang pemerintah soal relasi dengan Cina.
Anies justru mengatakan harus menjaga hubungan baik dengan Cina. Bukankah ini mematahkan narasi para pendukungnya sendiri? Pendukung Anies Baswedan terlalu terbuai dengan indahnya tata kata sehingga tidak kritis terhadap isi pernyataannya. Mereka terbuai dengan janji Anies akan melakukan pemerataan ekonomi meski sudah dilakukan pemerintah sekarang. Mereka juga tidak sadar bahwa Anies pun ingin tetap menjalin relasi dengan Cina. Narasi pendukung dihancurkan oleh jagoannya sendiri. Sudah saya katakan berulang kali, Anies Baswedan itu orangnya pelin-pelan alias bermuka dua. Hari ini ngomong A, besok ngomong B. Kalau masih mau percaya Anies Baswedan, ya silakan. Akhir kata, saya Mata Kiri pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI harga mati. Wassalam.